Hai, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Siksa Neraka tahun 2023, di mana film ini bercerita tentang kisah 4 saudara yang terlihat seperti anak soleh dan soleha. Namun nyatanya tidak seperti itu. Nah, daripada membuat kita penasaran, yuk langsung aja kita bahas filmnya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah foto dari seorang wanita yang telah meninggal dunia. Lalu, di tengah suasana duka, terdapat salah satu anak kecil bernama Tias, tiba-tiba bisa melihat penampakan wanita tersebut dengan kondisi yang menyeramkan. Tias berteriak di depan banyak orang, mengatakan bahwa wanita itu sedang disiksa di neraka. Kemudian, scene memperlihatkan Pak Ustadz yang sedang berceramah. Diketahui, Pak Ustadz memiliki 4 orang anak, yaitu Saleh, Fajar, Tias, dan Ajijah. Nama ajaran Bapak tentang neraka. Dalam kehidupannya, sehari-hari, Pak Ustadz selalu mendidik anak-anaknya dengan baik, tegas, dan memberikan ilmu-ilmu agama. Selain itu juga, mereka diberikan gambaran tentang betapa mengerikannya siksa neraka. Maka dari itu, Saleh, Fajar, Tias, dan Ajijah menjadi anak yang baik yang takut berbuat dosa. 10 tahun kemudian, keluarga Pak Ustadz hidup dengan tentram. Anak-anaknya pun sudah tumbuh remaja. Ajijah hobi bernyanyi dan bercita-cita ingin menjadi artis. Sedangkan Tias memiliki kekurangan, yaitu dalam hal belajar di sekolah. Sehingga dia seringkali mendapatkan nilai jelek yang membuat ayahnya marah. Sedangkan Fajar tengah disibukkan ujian sekolah dan setelah lulus ingin melanjutkan kuliah. Hari itu, semua anggota keluarga menyambut dengan senang kedatangan Saleh yang pulang untuk berlibur. Saleh membawakan semuanya oleh-oleh dan memberitahu ayahnya bahwa di luar kegiatan kuliah, ia telah menjadi asisten seorang dosen, sehingga bisa memiliki uang jajan tambahan. Aku apa? Aku tuh pengen banget karet gelang. Di tengah momen kebahagiaan itu, Tias tidak sengaja menjatuhkan kertas ulangan dengan nilai yang jelek di depan ayahnya. Alhasil, Pak Ustadz sangat marah kepada Tias. Namun, pada saat Pak Ustadz sedang memberikan hukuman kepada Tias, terdengar suara telepon berdering seseorang berbicara kepada Pak Ustadz dan memberitahu bahwa teman sekolah Ajijah telah meninggal. Tias yang mendengar percakapan itu segera menghampiri Ajijah. Namun, ketika Ajijah ditanya soal temannya, Ajijah sama sekali tidak merespon. Kemudian, Pak Ustadz bersama istrinya pamit pergi untuk melayat. Anak-anak diberi pesan agar saling menjaga satu sama lain dan tidak pergi kemanapun. Kalian semua baik-baik ya? Namun, setelah orang tua mereka pergi, Saleh malah mengajak adik-adiknya untuk ikut menemani Ajijah yang akan mengikuti audisi bernyanyi. Awalnya, Tias takut dan menolak. Tapi, karena dorongan semuanya, Tias akhirnya ikut bersama ketiga saudaranya. Mereka pun harus segera bergegas, karena audisi itu sebentar lagi akan segera dimulai. Bahkan, mereka semua menunda sholat Isya demi tepat waktu datang ke lokasi. Saat di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Pak Haji yang sedang bersama dengan seorang abah. Abah itu memanggil Saleh, dan dia berusaha mencegah mereka untuk tidak pergi kemanapun, ditambah yang sebentar lagi akan turun hujan petir. Mendengar hal itu, Saleh tidak peduli. Akhirnya, mereka semua pergi dengan terburu-buru tanpa mendengarkan nasihat orang tua. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba turun hujan deras beserta petir. Sementara untuk sampai ke lokasi bisa dilalui dengan 2 jalur. Jika memilih jalur jembatan akan memakan waktu lama. Maka dari itu, Saleh mengambil keputusan untuk melewati jalan tercepat melalui sungai. Walaupun adik-adiknya sempat menolak karena pilihan itu sangat beresiko. Dengan sangat hati-hati, mereka mulai melewati sungai tersebut. Namun, hujan yang semakin deras membuat air sungai itu meluap. Di situ mereka menjaga satu sama lain. Tapi pada akhirnya
arus sungai yang deras menyeret dan membuat mereka hanyut. Terombang-ambing di dalam air membuat kepala Saleh, Fajar, dan Ajijah terbentur batu. Di sisi lain, saat ini situasi di rumah teman Ajijah sedang mati lampu. Dalam pandangan yang samar dan gelap, istri Pak Ustadz sekilas sempat melihat wajah almarhum, yang berubah menjadi wajah Ajijah. Takut terjadi sesuatu, Pak Ustadz bersama istrinya segera pulang. Sesampainya di rumah, mereka mendapati rumah dalam keadaan kosong dan gelap. Pak Ustadz dan istri memanggil anak-anaknya, tetapi tidak ada jawaban. Ketika si ibu mencoba memasuki kamar Ajijah, tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Saleh? Dengan jelas, ibu melihat Ajijah berada di pojokan dan membelakanginya. Astagfirullah. Melihat penampakan itu, ibu sangat kaget sehingga menyebut istighfar. Kemudian, Pak Ustadz dan istrinya memutuskan untuk sholat Isya. Namun, saat mereka sedang sholat, terdengar samar-samar, ibu merasa aneh seperti mendengar suara teriakan anak-anaknya kesakitan. Setelah menunaikan sholat Isya, kediaman Pak Ustadz didatangi Pak Haji bersama abah dan warga sekitar. Di situ, Pak Haji mencoba menjelaskan bahwa dia sempat bertemu dengan Saleh dan adik-adiknya di jalan. Lalu, menurut kesaksian warga, keempat anak Pak Ustadz telah hanyut di sungai. Mendengar hal itu, istri Pak Ustadz sangat syok dan bersedih. Pada akhirnya, malam itu juga warga akan mencari keberadaan anak-anak Pak Ustadz. Tim SAR dengan dibantu warga mencoba menelusuri sepanjang sungai. Kemudian, setelah 1 hari full pencarian, pada akhirnya tubuh Saleh dan Fajar ditemukan, sudah kaku dan tidak bernyawa. Sang ibu yang sedang menunggu kabar sangat terpukul mengetahui anaknya tidak selamat. Kemudian, Sin memperlihatkan Saleh berada di dunia yang berbeda. Bajunya compang-camping, dan dia sudah tidak lagi berada di dunia, tetapi di neraka. Pemandangan yang terlihat sungguh tidak biasa dan mengerikan, di mana tempat itu dikelilingi lahar panas dan api. Di sana juga banyak sekali orang-orang menderita yang mendapatkan hukuman. Lalu, tiba-tiba sesosok berjubah membawa Saleh dan mengikatnya dengan rantai. Dia dipaksa menyaksikan seseorang yang dihukum. Giliran Saleh pun tiba. Secara ajaib, lidah Saleh bisa tumbuh kembali. Sehingga sosok itu memotong lidahnya tanpa henti yang membuat Saleh menderita kesakitan. Hukuman ini sesuai dengan perbuatan dosa Saleh selama di dunia. Dan ternyata Saleh adalah seorang pendosa yang tidak pernah beribadah dan melawan orang tua. Selain Saleh, Fajar juga mengalami nasib yang sama, di mana dia dipaksa duduk di kursi berduri yang begitu menyakitkan. Saleh dan Fajar sadar dengan perbuatan dosa mereka saat di dunia. Saleh pernah menjerumuskan adiknya untuk berbuat dosa dengan mengajaknya melakukan maksiat. Ibunya pun menemukan barang-barang Fajar dan mengetahui anaknya selama ini sering berbuat hal buruk. Beberapa jam kemudian, warga setempat datang ke rumah Pak Ustadz untuk memberitahu bahwa Tias telah ditemukan dan selamat. Dokter yang menangani Tias menjelaskan bahwa kondisi Tias masih kritis. Masih sangat kritis. Di alam yang berbeda, Tias terlihat panik, menyaksikan ratusan manusia yang sedang dihukum. Sementara itu, di dunia, Abah mulai berbicara kepada Pak Ustadz, di mana Abah menjelaskan bahwa Saleh telah menipunya. Saleh pernah menawarkan asuransi kepada Abah untuk meringankan biaya operasi katarak. Namun, pada kenyataannya, Saleh hanya memanfaatkan Abah dan mengambil uangnya. Mendengar pernyataan itu, Pak Ustadz kaget. Di luar dugaan, anak-anaknya terlihat baik, ternyata seperti itu.
Kemudian, di pagi harinya, tubuh Ajijah telah ditemukan. Pak Ustadz dan istrinya sangat bersedih, yang kemungkinan Ajijah adalah anak yang paling disayang. Di alam yang berbeda, Tias tidak bisa berbuat apapun, melihat saudara-saudaranya dihukum. Saleh, Pajar, bahkan Ajijah pun mendapatkan berbagai hukuman yang menyakitkan. Ternyata selama di dunia, Ajijah sangat berdosa, telah menfitnah teman sekolahnya hingga bundir. Itu sebabnya mengapa Ajijah sama sekali tidak peduli saat temannya itu telah meninggal. Di alam yang sama juga, teman Ajijah itu sedang dihukum mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Setelah menunggu pagi, ketiga jenazah itu segera dikuburkan. Namun, ketika disolatkan, Pak Ustadz tidak kuasa menahan kesedihan. Allahu Akbar. Di alam yang berbeda, Saleh, Pajar, dan Ajijah terus-menerus mendapatkan hukuman yang tiada henti. Tias yang menyaksikan itu mencoba menghentikannya, namun tanpa sengaja ia membuka sosok berjubah itu. Yang ternyata diri mereka sendirilah yang telah memberikan hukuman. Oleh dirinya sendiri, Tias diberitahu bahwa tempat dia bukan di sini. Dan pada kenyataannya, ternyata Tias mengalami mati suri. Setelah melalui masa kritis, akhirnya Tias sadar. Beruntung, dari keempat saudara ini, salah satunya ada yang selamat. Selama ini, Pak Ustadz sempat hilap. Ia pernah menganggap Tias anak yang tidak berguna. Sekarang, Pak Ustadz berusaha menjadi ayah yang baik untuk Tias, dan film pun selesai.